Mirsa, selamat datang ke channel saya. Hello. Hari ini saya mau mempaitung kudo. Jadi beginilah penampakan kudo kita. Saya tidak pasti adakah ini satu lukisan kudo yang bagus ataupun terlalu ketarakan lukis. Adakah saya perlu kasih kasih kurang. Sepertinya kening kita tidak simetri ya. Tidak simetri. Saya sedang mempelajari kening sendiri. Hari Sabtu ini ada lagi kita punya program bakat. Itu tuh bakul yang ada makeup tuh. Yang itu. Dan kita tidak mau kita punya kening kelihatan norak. At the same time, kita juga tidak mau kening kita kelihatan keterlaluan. Sebab apa? Kita tidak mau nampak macam Shinchan. Kan? Jadi pada hari itu kita akan menggunakan gincu yang tahan maki, tahan cuaca, kalis udara dan kalis peluru. Yaitu ini. Apa sudah nama kau itu? Lips, my lips. Ada apa itu dia punya ini? Indah sudah aku ingat apa aja nama dia, kecil-kecil. Hah? Ini gincu sangat tahan. Ada sedikit nude. Dan dia ini lip matte. Dia terus macam kering. Dia ada rasa sejuk-sejuk sedikit. Ada mint. Yang paling bagus ialah dia tidak menggatalkan mulut saya. Dia juga mempunyai sedikit wangian yang segar, macam wangi mint, peppermint. Kemudian bibir kita tidak merekah kalau pakai ini, dan dia tahan lama lah. Saya pakai dari pagi sampai pukul 5 petang masih lagi ada. Kalau saya tidak sengaja pergi cuci, dia tidak akan terbuka. Kecuali kalau kamu minum air panas lah. Kalau minum air panas kan dia macam melekat di cawan. Tapi kalau minum air sejuk tidak. Minum air panas dia melekat di cawan. Begini nah. Ya ada. Ya ada. Memang sangat bagus. Nanti saya kasih kamu link di description ataupun di sana di ruang komentar. By the way, tentang bakul hari itu kan saya ada cakap tentang yang ini. Kemudian saya lupa kasih tengok gambar hasil karya si Gapa ataupun datuk saya. Nanti kali ini saya akan kasih tengok kamu betul-betul apa maksud saya dengan anyaman orang dusun. So, ya. Kita punya activity hari ini ialah memeriksa kita punya makeup yang macam mana sesuai untuk bakat nanti Musyawarat Agung Bakat. Lama sudah kita tidak buat video pasal bakat. Hari Sabtu ini, hari Rabu, hari Sabtu ada Musyawarat Agung Bakat. And dia pakai makeup book palette. Ini juga sangat bagus untuk kamu semua pakai sebab dia ada banyak eyeshadow, terus dia sekali dengan gincu, dia sekali dengan blusher, highlighter, blusher sini, highlighter yang tadi. Di sini ada contour, brow powder. Kalau kamu mau ini buku sangat lengkap. Dia ada harga dia di bawah Rp50. Cukup lengkap lah untuk kamu bawa kemana-mana. Dia punya berat pun tidak berat sangat. And then untuk yang paling saya suka dalam makeup book ini ialah dia punya eyeshadow. Sangat banyak pilihan. Ini satu yang dia punya depan tajam macam tu, satu macam ini. Begini. Satu ini. Hitam. Kedua yang ini. Ini ada berat sedikit. Tapi dia macam bagus untuk support kaki orang-orang gemuk macam saya lah. Jadi kamu rasa mana satu yang sesuai untuk saya pergi Musyawarat Agung nanti. Saya sebenarnya masih lagi dalam tahap memilih sampai saya pakai dua-dua tadi jalan-jalan sini di kawasan ruang tamu sebab saya takut
bukan saya tidak biasa ini kasut, tapi dua-dua pernah melukakan kaki saya. Jadi saya tidak tahu mau pilih yang mana. Coba kamu bagi apa itu bagi cadangan, mau pilih yang nomor satu ini yang tajam sini dia, atau nomor dua. Pemirsa, kelanjutan selepas potongan vlog yang di awal, yaitu vlog saya menceritakan apa yang saya akan buat hari Sabtu itu ialah video yang saya rekam hari Rabu. Masa itu saya sedang memilih-milih kasut, lepas itu saya sedang testing semua eyeshadow. Saya juga apa itu mencari cara supaya saya punya kening eyebrow sama seperti yang kamu tengok. Saya punya kening ini di sini agak nipis, di sini agak tebal. Belum lagi dengan masalah saya punya eyelid di sini dengan di sini. Eyelid, kamu tahu ke eyelid ialah cincin mata, kelopak mata. Ya, yang ini yang lipatan ini. Lipatan sini. Belum lagi dengan saya punya kelopak mata yang tidak sekata. Saya pun tidak tahu apa yang sekata dalam hidup saya, sepertinya semua tidak sekata. Belum lagi dengan ini, pelan terang balai tengok. Kalau begini nampak. This, pemirsa, adalah bukti-bukti zaman kegemilangan Sisko sebagai kanak-kanak. Ini bukan sebab bully ya, tapi ini ialah sebab sis lari-lari. Masa itu darjah 6. Darjah 5. Sis is memakai gaun putih sebab untuk caroling. Bapak caroling kan yang ada selalu di gereja-gereja. Sudah selesai persembahan caroling, sis is lari-lari, main kejar-kejar, main jadi-jadi sama kawan-kawan di luar gereja, you know. Orang lain sibuk ibadah, kita ini budak-budak sibuk lari-lari di luar gereja tanpa pengawasan orang tua. Kita memang selalu sudah begitu, dan pada zaman itu belum ada penculik-penculik di kampungnya. Jadi selamat. Long story short, sama-sama main lari-lari itu, dorang lari-lari, dorang tertolak saya. Saya kena tolak oleh orang, tapi bukan secara sengaja. Dorang pun menjadi-jadi. Jadi dorang tertolak, mungkin tanpa sadar tertolak dengan kuat. Jadi sismu ini tolak terdorong begitu ke hadapan, dan ini kepala terhantuk di satu pasu bunga di gereja yang dibuat daripada bata. Macam bata kan susun segi 4, lepas itu ada bunga kena tanam di tengah. Jadi ini kepala kena bata. Terus at first sebenarnya saya tidak perasan ini sudah cedera begitu kan. Tapi bila saya berdiri kan, asis berdiri, kemudian ada satu umat gereja di depan yang berdiri. Oh, berdarah kepala kau, dia bilang. Terus tinggal macam ni kan ada air mengalir. Terus ada air. Terus tinggal baju kan, baju sudah merah sudah. Kan kita pakai dress putih untuk caroling. Nah, sanalah yang tidak sakit tiba-tiba jadi sakit. Terus kita tantrum, wah kepala saya pecah. Terus mami saya keluar dari gereja, terus dibawa saya balik ke rumah. Dan ini pemirsa dirawat secara tradisional oleh mama dan nenek. Tidak pergi hospital lah. Ya, ini kami tidak pergi hospital. Cara dorang rawat, dorang letak daun-daun, apa itu daun-daun yang untuk kasih sembuh luka. Lepas itu karena cuci pakai air suam dulu, lepas itu dorang taruh air daun-daun tuh yang kena kasih hancur, kemudian kena balut. Lepas itu kena cuci lagi, besok pagi dia kena letak lagi daun. Lepas itu selama 2 minggu sismu tidak boleh makan sebarang makanan yang berkicap. Syukur sebenarnya ini besar atau panjang begini dia. Syukurnya mungkin rawatan dari orang tua-tua jadi ini tidak terlalu ketara. Kalau orang tidak tinggal betul-betul macam ini, dan kalau saya kasih tebal saya punya foundation, lepas itu letak loose powder, kasih cantik, dia tidak akan nampak. Back to the story of hari Sabtu. Itu saja cerita tentang Tuna Dahisa. Jangan lagi ada persoalan selepas ini. Atau kamu perasan yang ada sesuatu di dahi sisme. Jadi sisku hari ini menceritakan kembali pada yang hari Sabtu itu. Astaga, banyak kali kita punya iklan.
balik kepada hari Sabtu. Hari Sabtu ialah Mesyuarat Agung Bakat Regimen 35. Bakat ialah Badan Kebajikan Angkatan Tentera yang melibatkan anggota-anggota di dalam itu ialah semua istri-istri dari suami anggota. Jadi kami semua ini, suami kami ialah anggota Tentara Darat di Regimen 35 dan yang istri-istri ini dipanggil sebagai anggota bakat. Bukan yang bakat yang berbakat, bukan. Bakat ialah singkatan untuk Badan Kebajikan Angkatan Tentera. Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera. Macam itulah, lebih kurang macam itu. Kalau salah, saya minta maaf lah kalau ada salah-salah kan. Tapi memang itu yang saya ingat untuk short form bakat itu. Dijadikan cerita hari Sabtu itu kita sudah pakai rapi-rapi kan, baju kurung biru, baju kurung resmi bakat itu. Tiba-tiba hari itu juga Cik Jamnya atau Pranita, saya punya pegawai di bakat yang menguruskan bakat, membantu bakat lah, bukan menguruskan bakat. Pranita ialah anggota tentera yang wanita, jadi dia join di dalam pengurusan bakat. Cik Jamnya ini dia pergi bagi saya itu draft text untuk MC tanpa persediaan apa-apa. Saya kena bagi teks saja. Dan di teks itu, unfortunately, teks itu pun banyak dia punya terskip benda-benda yang macam puan berbahagia dulu ucapan, lepas itu dia sudah ucapan cakap terima kasih, kemudian itu ini ada yang tiada. Jadi mau kena kita sendiri sebut ataupun sebut atas bimbingan anulah puan Jamnya atau Cik Jamnya itu. At the end of the day, saya dan kami dua begitu karena jadi MC. Kami dua, saya dengan Ija, Siti Khadijah, kami dua-dua ini EJK Kebudayaan untuk bakat 35. Jadi kami dua jadi MC. Sebab tindakan saya sebagai seorang non-muslim yang mau baca itu teks yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibilang kan contoh. Jadi untuk menghormati itu perkataan-perkataan untuk muslim, saya minta Ija untuk teman saya dan puji Tuhan dia mau masa itu. Kalau tidak saya curang di situ. Dan akhirnya kami punya majelis berjalan lancar. Syukur, puji Tuhan. Dan sebaliknya saya dari bakat, pemirsa. Beginilah hasil dia. Terus selesma. Terus kita selesma selepas habis berbakat. Yang penting kita sudah buat bakat, yang penting kita sudah selesai bakat untuk Mesyuarat Agung tahun ini. Sebab lambat, sudah bulan 8 sudah baru karena buat mau hujung bulan sudah. Selalunya bulan 4, 5, 6, ini hujung bulan 8 sudah. Itu masalah lain. Yang pasti saya mau ucapkan terima kasih sebelum sudah menonton video dan terima kasih kepada Cik Jamnya karena memberi kepercayaan kepada EJK Kebudayaan untuk menjadi MC pada hari itu, serta terima kasih kepada semua anggota bakat Regimen 35 yang telah hadir masa hari Sabtu. Kamu punya penyertaan itu sangat dihargai. Dan ada saya mau tunjuk kamu. Sekejap, kan saya bilang saya akan dapat anugerah. Ada saya kasih tahu itu? Oh, macam tiada. Sekejap, saya kasih tengok dulu kamu. Sekejap. Saya mau kasih tengok apa itu tadi. Sekejap. Okay. This and this. Saya kasih jauh supaya kamu tidak nampak nama saya. Saya kan kaya. Nanti kalau kamu nampak sebenarnya nama, full name termasuk nama-nama keturunan dan ancestor segala bagai, kamu akan cari di Google dan kamu akan dapati bahwa saya ialah anak CEO yang terbiar ataupun anak kaisar dari video shot Cina. Ya kan? Oke, sebenarnya ini ialah anugerah penghargaan, I guess. Penghargaan untuk ahli aktif bakat dan juga penghargaan dari bakat 35 RED. Ini dua ini yang ini ialah untuk penglibatan yang aktif untuk penglibatan bakat peringkat pasukan dan formasi. Kamu ingat hari itu saya ada pergi pertandingan apa itu yang table run and placement? Itu ialah peringkat pasukan dan formasi. Dia bukan peringkat yang di dalam bakat 35 itu saja. Jadi kita mewakili markas 5 division. Kalau saya tidak salah ingat itu. Saya pun tidak ingat. Saya dengan Amalina mewakili pasukan formasi masa itu. Jadi sangat-sangat
satu pengalaman yang manis lah untuk saya dan juga Amalina, walaupun saya sebenarnya tidak sedar apa saya punya jasa dalam pertandingan itu, sedangkan saya tidak buat apa-apa sih. Amalina yang banyak buat, saya hanya susun itu apa saja, placemat dan letak apa hiasan-hiasan bunga, lilin-lilin, mengikut yang si Zu sudah ajar saya sebelum itu. Saya buat apa lagi tuh tisu itu yang tisu bunga untuk meja, setting table lah, saya buat setting table saja. Yang lain tuh yang paling banyak buat Amalina, which is dia sangat-sangat hebat masa itu. So, saya menghargai pengalaman ini dan akan jadi satu pengalaman dalam kehidupan saya sebagai seorang anggota bakat tentara darat yang sangat bagus lah, bagus untuk pengalaman hidup saya serta bagus untuk jadi kenangan hidup saya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bakat 35 karena menghargai apa yang kami dengan Amalina buat. Walaupun kami tidak menang, tidak masuk top 3 masa itu, tapi ya adalah beberapa kesilapan kami pada masa itu, which is sebenarnya bukanlah totally kesilapan kami sebagai peserta, cuma adalah malas saya mengulaskan nanti. But overall, saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang bagi saya ini dan juga ini saya sangat gembira dengan apa yang saya dapat, walaupun dia bukan bentuk duit ataupun bentuk yang kita boleh makan kan, tapi ini ialah sesuatu yang lebih baik, yaitu satu bentuk yang saya boleh bawa sebagai kenangan seumur hidup saya. Saya boleh letak di bilik saya boleh letak di pintu masuk rumah, bahwasannya ibu anak-anak ini ialah anggota bakat tentara darat yang aktif. Wadidaw. Oke lah, itu saja kita punya video untuk vlog bakat kali ini. Kalau ada lagi aktiviti bakat lain saya akan masukkan juga. Kalau ada lagi aktiviti kami, bagus juga lah kan kasih masuk untuk tetapan kawan-kawan yang sudah berpensiun ataupun berpindah keluar daripada unit ini. Termasuk juga si Amalina yang saya sebut tadi, kawan saya masa pertandingan peringkat pasukan dan formasi itu. Dia suami dia posting pergi unit sebelah, jadi dia tidak bakat dengan kami sudah. Kalau ada pertandingan mungkin kita berjumpa juga, tapi itu pun kalau saya yang wakil dan dia yang wakil, jadi akan kita berjumpa. Mungkin lah kan. Cuma apapun, saya harap Amalina dimanapun berada, Akak mendoakan yang terbaik untuk Amalina supaya Amalina terus maju jaya dan terus bersemangat dalam bakat lah. Semoga boleh ada hubungan baik dengan anggota bakat di tempat baru. Dan terima kasih kepada kamu yang menonton, sebab kalau tanpa kamu ini video tidak kemana-mana sebenarnya. Jadi sekarang saya hanya save video untuk kenangan. Yang kedua, kalau kamu tengok, saya sangat menghargai, itu saja. Dan saya tidak expect untuk view meledak-ledak, viral macam postingan video short saya. Tapi saya expect untuk mendapatkan at least a comment from you guys. Maybe it's a hi sis. How are you sis? Hai sis, salam kenal. Itu saja pun tidak apa kan. Itulah, lama sudah saya tidak terbaca komen di YouTube. It will be a good thing kalau ada yang komen. So thank you semua. Itu saja video saya. Thank you for watching. You guys are awesome. Stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Suka betul nih saya punya anugerah. Anugerah gitu ya. Nana, selesai sudah bakat. Hai, bilang. Kita orang sudah hadir.